Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan dialog bersama Timnas U20 kita. Ini perwakilan dari teman-teman. Faktanya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah batal. Bagaimana kalian menata hati, menata semangat lagi? Bagaimana kalian move on dari keputusan ini, Bani? Kalau ditanya gitu mungkin itu pertanyaan juga buat saya gimana caranya move on gitu. Karena saya sampai sekarang juga masih kecewa, masih hampa aja rasanya penantian kita selama 2 tahun pupus gitu aja di depan mata. Tapi mungkin dan bukan karena kalian? Karena hal yang kita sendiri nggak ngerti gitu. Tapi ya kita juga harus sadar gitu, kita masih muda, masih panjang perjalanan, karir masih istilahnya baru dimulai lah. Jadi harus tetap bekerja keras untuk menata karir ke depannya. Arkan, gimana move on-nya? Mungkin kamu bisa bantu Bani yang katanya masih ngerasa hampa dan nggak tahu move on-nya gimana. Sama, saya juga tidak tahu ini. Gimana cara move on soal itu. Kami tunggu-tunggu, sangat ditunggu-tunggu. Piala Dunia udah tinggal mungkin sebulan lagi ya. Kita bisa tampil di Piala Dunia, dilihat oleh dunia. Mungkin awal itu kita bisa yang punya cita-cita main di luar, kita bisa nunjukin di situ, kita bisa main bagus, kita bisa main keluar dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Itu pemain dari Indonesia bisa main di luar itu pasti sangat bangga. Karena di Piala Dunia itu kan pasti banyak talent scouting kan, jadi itu bisa jadi batu lompatan kita untuk bisa bermain di luar negeri khususnya di Eropa gitu. Itu ajang kita gitu, wadah kita untuk menunjukkan kemampuan kita untuk dilihat oleh yang lebih besar gitu. Tito? Kalau dari saya mungkin seperti yang Bani dan Arkan katakan, mungkin kita semua butuh waktu untuk melupakan hal ini. Mungkin kita semua butuh waktu lagi mencari semangat lagi buat kita. Seperti kata Bani, kita juga masih muda. Kita mungkin kedepannya masih ada turnamen-turnamen lainnya, walaupun bukan Piala Dunia. Tapi ya kita butuh waktu untuk move on, mungkin seiring perjalanan waktu kita bisa mungkin lupa dengan hal ini. Ya semoga hal ini nggak terjadi lagi lah buat Indonesia ke depannya. Menurut kamu siapa yang paling bertanggung jawab harusnya dengan dampak yang hari ini kalian harus bayar dengan harga yang mahal? Kalau saya pikir yang bertanggung jawab mungkin semua kalangan ya, karena ada yang mereka yang menolak, mungkin bisa dikatakan mereka juga yang bertanggung jawab karena mereka pertama yang setuju yang Piala Dunia diadakan di daerah masing-masing kan. Pada akhirnya mereka sendiri yang menolak. Saya pikir mereka yang harus bertanggung jawab karena ini momen satu kali seumur hidup menurut saya. Iya. Dua gubernur itu, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bari menurut kamu? Mungkin bisa dikatakan seperti itu dan mereka orang yang menolak gitu. Dan lainnya? Iya. Betul, mungkin kan seperti kata Pak Wakil Ketua Umum PSSI tadi, dia bilang dari awal semua gubernur dari 6 venue itu udah mengizinkan. Artinya mereka setuju dengan apapun yang terjadi, mereka setuju bahwa Piala Dunia diadakan di daerah mereka. Tapi ketika Piala Dunia udah tinggal 2 bulan kurang, tiba-tiba mereka mengatakan tidak setuju. Mungkin kan itu adalah salah satu faktor batalnya Piala Dunia ini. Padahal tim Israel pun. Kenapa tuh? Padahal tim Israel pun udah kualifikasi di Piala Dunia kan udah dari bulan-bulan sebelumnya. Dari awal ya? Udah lama. Udah lama dari mungkin bisa dikatakan dari tahun kemarin. Tapi kenapa baru sekarang gitu? Penolakannya. Ya, kalau mau penolakan dari yang Kenapa nggak dari awal aja? ada 9 bulan. Saya baca ada 9 bulan. Itu kalau mau menolak Israel datang itu dari situ, bukan dari sekarang. Kenapa 2 bulan mau Bahkan kita sudah hitungan turnamen? hari mau drawing gitu. Iya. Iya, malah udah hampir mendekati hari H lah hitungannya. Baru mereka tolak, saya pikir. Mungkin mereka yang harus bertanggung jawab. Oke. Di kesempatan terakhir ini, apa yang mau kalian sampaikan kepada pihak mungkin yang bertanggung jawab, termasuk juga pihak yang selalu mendoakan kalian, mendukung kalian, ayah ibu kalian?
Saya mudah-mudahan tidak ada ya kejadian seperti ini lagi, karena pasti semua masyarakat Indonesia kecewa, terutama kami pemain, pelatih yang sudah bekerja keras semuanya. Jangan ada kejadian seperti ini dan jangan ada campur politik dan olahraga, sangat beda pasti. Dan harapan buat orang tua, mudah-mudahan bisa tetap ngasih semangat buat anak-anaknya, dan saya juga tetap semangat. Mudah-mudahan kedepannya ada yang lebih bagus lagi dan bisa lebih baik lagi untuk Indonesia. Amin. Tito. Kalau dari saya sendiri, mungkin agar mereka yang mengambil keputusan itu mungkin lebih memikirkan efeknya bagi kita semua. Menurut kamu mereka harus minta maaf nggak? Kalau menurut saya mungkin ya, karena efeknya nggak saat ini aja gitu, kayak efeknya tuh bakal berkepanjangan buat kita ke depannya. Ya lebih bijak lagi, lebih lihat lagi efeknya apa ke depannya setelah mengambil keputusan itu. Untuk ayah ibu kamu mungkin ada yang mau kamu sampaikan, siapa tahu mereka menyaksikan kamu. Untuk ayah ibu saya saya pikir maaf saya belum bisa tampil di Piala Dunia. Saya juga berterima kasih udah support saya selalu. Semoga kedepannya saya bisa bermain di turnamen-turnamen lainnya untuk Indonesia dan bisa membanggakan Indonesia. Ban, terakhir. Buat orang tua, buat keluarga saya, keluarga besar, sampai di kampung juga, saya mau berterima kasih gitu, selama ini udah support saya terus, udah dukung saya terus untuk tampil di Piala Dunia, meskipun akhirnya gagal. Saya berharap kedepannya masih terus support saya terus. Buat masyarakat juga terima kasih udah support kami selama ini, meskipun kita juga kadang kalah, kadang menang, tapi percayalah kita selalu mencoba buat tampil maksimal. Nggak ada yang mau kalah, kita nggak ada yang mau kalah, kita semua mau menang. Semoga kedepannya masih terus support kami gitu. Pasti. Baik, ada di Bima, kemudian Arkan dan Tito, terima kasih banyak. Doa kami dan juga semangat kami selalu untuk kalian semua. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.